Kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Berburu Nyamuk. Di suatu malam, saya lagi main game nih. Tapi tiba-tiba ada monster kecil yang seperti vampir mendarat di tangan saya. Pluk. Nging, nging, nging. Saya sangat terganggu. Saya pun langsung, gak kena. Yang ada tangan saya yang merah. Saya langsung, tapi lagi-lagi tidak kena. Saya pun kesal sekali. Saya pun langsung, harus ngapain ya? Oh iya, saya langsung merekrut satu orang, yaitu kakak saya, untuk bergabung di BN, berburu nyamuk. Langsung, lagi-lagi gak kena. Keesokan paginya, saya langsung berpikir, loh, kan nyamuk munculnya dari rumput ya, rumput-rumput yang tinggi-tinggi. Saya pun langsung membuat organisasi, yaitu BRN, berburu rumput dan juga nyamuk. Setelah memotong, mencabut semua rumput yang ada di halaman rumah, akhirnya nyamuk ini berhenti mengganggu. Tapi terornya belum sampai. Terornya tidak selesai. Malam-malam tidur tiba-tiba nging nging nging. Auto kesal. Lagi-lagi si nyamuk tidak berhenti meneror. Doakan rumah saya supaya dihentikan nyamuknya untuk meneror. Oke, sekian dongeng dari saya. Terima kasih. Tadi kita sama-sama sudah dengar ada cerita yang luar biasa tentang apa? Coba bisik satu kali lagi. Coba apa? Oh iya, berburu nyamuk. Jadi ini tukang buru nyamuk ya. Nah, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Everlese di Pojok Tunas Gloria Podcast. Di sini kita akan membahas banyak sekali, ada pendidikan, prestasi, motivasi, sambal terasi, dan masih banyak lagi. Intinya ada yang seru-seru dan luar biasa. Tapi sebelumnya pastikan bahwa kalian jangan lewatkan PPDB di Tunas Gloria, karena kita sudah mau selesai di gelombang kedua dengan pemotongan 25% biaya pembangunan. Nah, tadi kalian sudah dengar kan kalau ada Gio yang baca cerita tentang sesuatu yang luar biasa. Mentalnya juga keren. Hari ini beta Sone sendiri. Hari ini ada tamu yang luar biasa juga, yang hebat-hebat, yang akan memberitakan atau yang akan memberi kesaksian, memberkati semuanya yang di rumah. Tentang apa? Ini dia sama-sama. Kakak-kakak dari mana? Baca Rita. Oke. Baca Rita NTT, ya kan? Iya, betul. Sebelumnya beta mau tanya dulu. Beta mau tanya serius nih. Beta umur beta baru dapat lihat bidadari son ada sayap. Wadidaw. Wadidaw, mantap sekali. Sabi. Oh ya? Sabi kan? Oh iya, nih. Ada 1-2 tamu yang yang baru beta kenal juga, yang Gio juga. Oh ya, Gio sudah kenal, ya tahu? Mungkin bapak mama yang di luar sana, yang keluarga besar Tunas Gloria, baru lihat nih ada orang baru di Tunas Gloria, khususnya di Pojok Tunas Gloria Podcast. Dong, nih siapa? Mari sama-sama kita perkenalkan diri mereka. Silakan. Oke. Beta punya nama Audia. Beta adalah humasnya komunitas Baca Rita NTT. Ya, halo, saya Indah. Saya adalah anggota Baca Rita NTT. Seksi Humpup dong. Oh ya. Lupa. Ini tahu usah perkenalkan diri kok. Perkenalkan diri. Namanya siapa? Gloria Meda. Biasa Oke. dipanggil Gio yang ganteng. Oh. sih. Nah, sebenarnya semuanya yang di rumah, Gio ini adalah hasil daripada kelas literasi yang ada di sekolah juga, yang memang berhubungan juga dengan Baca Rita NTT. Sekarang mana yang duluan nih? Kakak Indah atau kakak siapa lagi namanya? Audia. Kakak Audia. Audia itu yang biasa kita dengar. Audio. Boleh. Siapa yang mau cerita duluan? Baca Rita NTT itu sebenarnya apa?
Bacarita NTT itu adalah komunitas dongeng. Awalnya itu dibentuk tahun berapa kalau dia 2000 2020 kalau Iya. ceritanya. Ah. Sebelumnya itu dari 2017 sudah dibentuk, tapi namanya Badongeng NTT. Badongeng NTT. Iya. Namun vakum beberapa tahun. Tahun 2020 ada datang Kak Rona Mentari ya Yes. kayak ada buat kelas dongeng, kelas dongeng Kupang. Itu berkumpullah kita semua. Lalu setelah kelas dongeng itu dicetuskan untuk membuat sebuah komunitas. Jadi dibentuk lagi, semua anggota yang ada di kelas dongeng itu adalah masuk ke dalam anggota komunitas Bacarita NTT. Oh ya, keren, mantap. Nah, kenapa pakai nama Bacarita? Kenapa sampai pakai nama kelas dongeng atau apa? Kakak? Dia tahu. Ah. Karena kalau pakai nama kelas doang terlalu kaku kan. Terlalu kaku. Terus kan ada sentuhan NTT-nya Oh, toh. itu dia. Sentuhan itulah yang melahirkan si Bacarita NTT ini seperti itu. Gerakannya bagus tadi. Coba ulang. Sentuh. Seperti itu. Oke, keren. Tapi memang awalnya belum kenal. Belum. Sonde kenal. Terus ketemunya di kelas Bacarita. Di kelas Bacarita, kelas dongeng. Kelas mendongeng. Iya. Ini latar belakangnya apa? Awalnya. Saya hanya manusia biasa. Oh, manusia biasa. Jadi manusia biasa terus baru jadi Iron Man. Iron Woman. Ya latar belakangnya beta kerja LSM waktu itu. Kalau Aina kan guru. Gitu. Terus dipertemukanlah di si kelas mendongeng itu, ketong daftar waktu itu kan Iya. ada seleksi dan segala macam toh Kak. Kebetulan terpilih, ketong ada 24-25 orang. Kurang lebih. Terus sama-sama masuk di kelas mendongeng itu selama beberapa hari yang di Latih langsung oleh Kak Rona Mentari. Itu siapa tuh? pendongeng nasional. Pendongeng nasional. Iya. Oh, berarti besok tahu ya. Memang karena ketong hobinya beda Iya, ya. betul. Iya, betul. Betul. Terus apa? Berapa banyak sekarang yang ada dalam kelas Bacarita nih? Anggotanya kurang lebih yang aktif itu 20. Ya, kurang lebih 20, tapi selama 2 tahun terakhir ini kita sudah buat Sobat Carita Cilik. Sobat Carita Ialah Gio ini salah satunya anggota Oh, ya? dari Sobat Carita Cilik itu. Sudah ada 2 angkatan. 2 angkatan, betul. Setiap angkatan itu angkatan yang lalu ada kurang lebih berapa? Cuman 10. Oh ya. 10. 10. Nah, sekarang tujuan daripada kakak kalau bikin kelas Bacarita ini untuk apa? Nah, Oke, jadi kan di komunitas Bacarita itu kan isinya bukan anak-anak, isinya orang dewasa, dia 18 tahun ke atas gitu toh Pak. Terus ada ketong berpikir bahwa kayaknya juga menarik nih kalau ketong ngelatih yang dari usia masih muda gitu, usia dini, siapa tahu memang dong bisa menjadi bibit-bibit pendongeng nasional nantinya seperti Karona kayak gitu. Makanya akhirnya ketong berpikir untuk bagus nih kalau ada kelas Sobat Carita Cilik. Dimulailah dari tahun lalu. Tahun lalu? Iya. Gio nih. Gio tahun ini Oh, itu angkatan ini. Iya. Terus kakak dong itu angkatan yang pertama. Untuk Sobat Cerita Untuk Dewasa. Sobat Cerita. Tapi kalau untuk Cilik. Bacarita dong sendiri. Untuk yang cilik, Oh, dong sendiri. Iya, Wow, keren. gitu. Ada berapa anak? angkatannya Gio 12. 12. Yang 12. lalu ada 10, jadi 22. Sekarang kakak dong jadi pelatihnya. Ya toh? Ya, Jadi pelatih, jadi mentor. mentor. Beto mendengar cerita dong kepada orang-orang yang di rumah sana. Satu cerita yang luar biasa. Masing-masing dengan tema yang beda, singkat saja, 1 menit atau Oke. kurang dari 1 menit, silakan. Challenge. Challenge saya karena pas sambung cerita. Apa sah, silakan. Oke, dari Bunda dulu. Oh, panggilnya Bunda ya? Bunda Dari. Silakan. Oke. Pada suatu hari di hutan belantara hiduplah 2 ekor hewan. Ada si sapi dan si kambing. Mereka ini tidak akur, padahal tinggalnya bersebelahan. Si sapi suatu hari menegur si kambing. Kambing, kamu tidak boleh lewat di depan rumahku. Kenapa? Kata si kambing. Aku kan mau makan rumput yang di situ. Tidak boleh. Rumput itu milikku. Si kambing bersedih. Sambung cerita. Lah kok jadinya Basambung lanjut.
Sampai mana tadi? Beta lagi pikir beta cerita tadi. Lanjut. Kambing lewat Terus bertengkar. oh bertengkar, terus marah ya? Marah. Kalau begitu, Oh, iya. iya. Pak jangan ketawa. Habis saya kasih di Pak. Seperti itu Pak kalau Mas Sambo. Lanjut. Kalau gitu, aku harus mencari rumput di mana lagi? Kan di sini ada banyak rumputnya. Kemudian sapi berkata, silakan Pak. Beta sono boleh. Harus dari dua ini jadi satu cerita. Kan beta hostnya. Silakan. Soalnya beta sudah tahu ceritanya. Iya, itu yang namanya bahasa Budaya Cerita pakai apa ya? Keringat dingin Aduh, suka beta Pak. susahnya mengerti lah ini. Kayak tantangan yang membuat beta gugup sekarang. Saya mengerti. Oh, silakan. Oh, Lanjut. boleh. Tadi ngomong apa? Tadi sampai di mana? Sapi berkata, Sapi. Ya, kamu cari di mana ke? Yang penting kan ada. Lalu kami berkata apa? Ayo, apa? Bersambung. Karena mendengar hewan-hewannya ribut, ada peternak yang lewat. Lalu dia melihat, duh, hewan-hewan ini kenapa? Mumu, mek. Peternak tersebut bingung. Akhirnya peternak itu mengelus-ngelus si sapi dan si kambing. Lalu peternaknya memberi makan mereka rumput sendiri-sendiri. Akhirnya si kambing dan si sapi kenyang. Karena perutnya kenyang, mereka tidak lagi berkelahi. yeay. Masih. Akhirnya masih ada. Belum, oke, Akhirnya lanjut. sapi tersebut saya potong. Oh, dipotong peternak. Oh iya benar. Nah, tantangan terberat baca cerita ini sebenarnya apa? Dengan suara-suara seperti itu. Ketika mendongeng. Iya, ketika mendongeng. Otomatis pasti kok beta bisa bikin suara binatang? Apakah beson malu? Begitu. Silakan. Kalau beta sih, kalau bawa suara sih sonde bukan tantangan, anaknya sombong. Maksudnya kalau beta lebih ke saat mendongeng ke anak-anak begitu untuk membuat mereka pay attention ke apa yang beta ceritakan. Itu tantangannya sih, karena kan setiap anak dengan karakteristiknya berbeda. Ada anak yang kalau ketong biasa-biasa saya ekspresi lu sudah mau dengar. Jadi Betul, jadi ketong harus seperti extra anak-anak mile juga, untuk kan? ketong punya ekspresi. Kalau sapi Pakai suara apa tadi? Suara kambing, iya, suara kambing, sapi. suara ya toh? sapi, betul. Berapa banyak Itu binatang sih. yang kakak doang tahu dengan suara? Frey disebut pusara apa ya betul tahu. Semut suara ya Ah, betul. lanjut. Kayak gitu sih. Jadi kalau beta tantangannya lebih ke bagaimana bisa attract dong punya attention, Perhatian. perhatian. Kakak. Situasi juga kadang-kadang kan kalau mereka ribut tiba-tiba begitu. Kadang kan kita lagi asik-asik nih ngedongeng, tiba-tiba ada satu yang muncul, maksudnya anak-anak yang dengan tingkah mereka terus kalau merekanya ribut sendiri kan kita jadi bingung. Aduh ini buat apa? Biar mereka kembali Betul. melihat Perhatian di depan. Iya, makanya gitu. Pernah pesona kakak dong ada di depan terus garing. Ini mau ngomong apa? Aduh, bet sudah salah dia ngomong apa gitu. Betul pernah. Karena waktu itu audiensnya itu anak SMP, ya toh kan? Betul, kalau anak SMP pasti garing. Garing, setengah mati. Kan kalau anak SMP itu ceritanya kalau dongeng setengah mati ya. Iya. Setengah mati. Nah, Kalau kita buat misalkan buat suara, buat yang lucu-lucu, Malah mereka ketawa. ih, Apa gitu sih? kan? ini orang iya. Jadi kan Nah, dia menceritakan mana tuh? Waktu itu. di mana sih Kak acara Trauma healing itu bukan Iya, sih? yang trauma healing. Ah. Trauma healing itu kebetulan di mana sih? Di Malaysia? Bukan. Di Malaysia. Bukannya Singapura. Itu loh Pak masuk dari Maranatha tuh. Iya. Oh, tahu. Jadi kegiatan trauma healing pasca Seroja. Hmm. Pasca Seroja ada kerjasama dengan gereja kalau tidak salah, pokoknya itu kita diminta untuk isi di trauma healing. Itu kan banyak anak-anaknya, ada yang SD, ada yang SMP. Di kelas SD oke, aman kan. Masuklah di kelas SMP. Kan kita kan biasanya buat tadi challenge-nya tadi itu bersambung cerita. Jadi kita buat lingkaran sama anak-anak SMP. Anak-anak SMP kayak malas gitu kan. Ya kan memang sonde sonde karena dong lah begitu. Iya, mereka kan sudah akil balik kan. Jadi Untuk dengar dongeng kayak ada cerita yang lain. Iya.
cerita tembak kok, cerita apa kok perang itu. Jadi paling pakai metode lain sih, kayak bukan Iya. dongeng tapi bersambung cerita kayak yang Iya, tadi itu kayak sudah. gitu. Jadi Sebenarnya itu juga aku. sebenarnya dongeng itu hanya tujuannya khusus untuk anak-anak dalam tanda kutip SD atau sampai umur berapa? Sasaran kakak dong nih. Kalau sasaran kita sih lebih ke Anak-anak ya. SD ya. Tapi kalau dongeng secara umum itu sebenarnya sampai dewasa juga bisa ya. Mantap. Nah dari tadi ini kakak Don dua orang yang baca cerita nih. Yang di sebelahnya itu sudah mau ngomong apa nih? Nah sekarang Gio nih. Apa? Gio sudah masuk di kelas Sobat cerita cilik. Sobat Cerita Cilik. Mm-mm. Bagaimana tuh? Di sana tuh seperti apa? Ketemu dengan orang-orang yang luar biasa kayak kakak Doni, terus ketemu dengan teman-teman dari berbagai sekolah. Cerita sudah. Seru. Seru ya. Dapat banyak temen, bisa belajar. Contohnya kayak mapping diajarin di ini. Mapping maksudnya? Ini misalnya kita lagi cerita, di sini ada papan, jadi kita kayak di sini misalnya ada kancil, ada di sungai, ada buaya di sini. Oh pakai alat peraga atau kita yang gambar sendiri? So mapping story begitu Mapping sih. story. Terus? Ada satu teman yang saya sebut teman dekat. Mau tahu nggak namanya? Mau tahu? Siapa? Mau Mau tahu? banget. Mau banget? Mau banget? Nah, mama sudah tahu kalau Tidak tahu. Oke. Awal-awalnya P. Coba tebak siapa? Oh, Prisco. Oh, Risco ya. Jangan spoiler. Lah, Bisa ditebak. Iya toh, Prisco toh. Ya. Iya, Prisco. Nah, sudah itu? Apa? Sudah? Ya. Oke, Pak mau tanya sekarang begini. Gio, susah kok soalnya baca cerita nih. Enggak. Coba pegang mulut. Iya kan harus mikir. Enggak. Ini beta harus cerita apa nih? betul. Terus kalau ada seperti tadi kakak, Iya. ini kalau garing beta harus buat apa? Gitu. Di SD gampang sih. Hmm. Misalnya kayak lagi gak ada yang tertarik ngomong ngobrol, bikin aja kayak ini nanti kalau nggak ada di panggung tinggal langsung wah itu pastinya Mengejutkan, ya. langsung mengejutkan, terkaget-kaget dia. Oke, mantap ya. Apa yang dia omong dari Gio, beta sudah tangkap satu. Soalnya, tapi luar biasa. Ini hasil yang luar biasa. Kalau dulu beta kecil, soalnya seperti dia juga. Beta juga soalnya berani. Karena kalau berdiri di depan untuk bercerita, yang pasti ketong, ini bahannya apa? Terus ketong lihat ada banyak orang lagi, ketong pasti gugup dan sebagainya. Tapi kalau dia sekarang bisa hebat seperti ini, luar biasa. Makan sayur, ya kan? Makan sayur banyak. Nah untuk kakak berdua nih, ada campur tangan pemerintah kok sana? Maksudnya karena sudah ada kelas ini nih, wow pemerintah senang ada di support atau bagaimana? Sejauh ini hanya kerjasama kemarin dengan kantor bahasa NTT ya Kak ya. Kantor bahasa NTT jadi sponsor untuk kegiatan Sobat Cerita Cilik yang Gio dong nih. Iya. Kantor bahasa NTT hanya untuk kegiatan itu ya Kak. Iya. Belum, yang lain belum. Mungkin setelah ini. Iya, betul. Beta Ada juga yang bisa mendengar. support sih sebenarnya. Waduh. Ini beta semua ambil nih. Transfer apa? Cashless. Nah, Ya. jadi begini, apakah kelas baca cerita ini hanya khusus untuk di Kupang atau ada di Rote, di Flores, di mana begitu dalam lingkup provinsi? Belum. Belum. Tapi Baru di Kupang. ketumpung anggota tuh ada di Rote Iya, juga, ada di Flores kayak Anggota seperti kakak Iya. Doni. Iya. Terus ada kumpulan, maksudnya oke, ketong satu bulan nih berkumpul satu kali. Mm-mm. Bagaimana? Begitu atau ada jadwal-jadwal khusus atau ke mana? Dulu tuh ketong sebenarnya ada jadwal khusus, bukan jadwal khusus, tapi kayak ketong kan ada program kerja tahunan gitu kan. Nah itu pada saat ketemu program mau dilaksanakan baru ketong kumpul kayak gitu untuk ketong latihan dongeng kayak untuk panitia dan lain-lain pokoknya kayak gitu. Tapi Kakak yang ketuanya? Bukan, tadi sudah saya jelaskan saya adalah humasnya. Oh, humas. Oh, humas ini seksi apa lagi? Humpupdok, Ya. Humas Publikasi dan Dokumentasi. Terus ketuanya ada Bapak di Kupang? Di Kupang.
Kak Denny namanya. Iya. Kenapa so ngajak beta jadi salah satu seksi apa gitu? Boleh, nanti kita open recruitment. Iya, kan kita Oh, break butuh ini segera. sih perkap sih yang nanti bantu akad kita punya. Butuh apa? Sorry, butuh apa? Perkapa dan konsumsi kalau bisa. Ya. Nah, jadi begini, kakak-kakak. Anak-anak di luar sana mungkin mau tahu tuh kelas bercerita tuh seperti apa. Terus mau jadi atau mau masuk di kelas bercerita nih harus siap apa begitu. Siapa yang menjelaskan nih? Kakak atau kakak nih? Boleh. Bunda silakan. Kelas Sobat Cerita Cilik itu kan sebenarnya kalau untuk masuk kita hanya pendaftaran. Pada saat pendaftaran itu mereka hanya mengisi formulir dengan membuat video memperkenalkan diri secara singkat. Kemampuan mereka. Iya, dari mereka memperkenalkan diri itu kan dilihat bagaimana mereka berkomunikasi di depan kamera begitu. Nah, nanti setelah di proses pendaftaran, seleksi itu ada kelas offline, ada kelas online ya Kak ya. Nah, di kelas online itu biasanya kita ajarkan mereka teknik vokal, pernafasan. Nah, di offline juga nanti kayak Gio bilang tadi, diajarkan juga mapping cerita. Terus diajarkan juga bagaimana tampil bercerita. Nah, setelah itu ada kelas produksi. Kelas produksi. Iya, produksi dongeng yang kita videokan juga dan ada juga di YouTube kita, tayang di YouTube-nya. YouTube apa? YouTube-nya Bacarita NTT. Oh, YouTube Bacarita NTT ya. Iya, sekalian promosi bila Iya. sih. Jangan lupa. Oh iya, Channelnya kami juga. Siap, Jangan lupa channelku juga. Oh iya, siap. Lanjut. Ya sudah sih ya, karena ini kegiatannya cuma setahun sekali. Iya, setahun satu kali. sekali. Dan pasti kan untuk follow Instagramnya Bacarita NTT karena kita biasanya pengumumannya di situ tuh untuk pas kita mau rekrut peserta dan lain-lain. Kenapa setahun satu kali? Kenapa juga harus setahun dulu lebih dari satu kali? Kan bisa. Bisa, Kayak itu kan kita biaya. punya. Oh biaya. Oh sorry. Bunda, Iya. bukan lebih diperhalus lagi itu kan Oke. untuk Oh iya, kasarnya yang ini ya. terlalu jujur. Soalnya sih, karena itu memang annual eventnya Bacarita saja kayak gitu. Oh, iya. Program bulanan tuh kita ada juga, program bulanan ada dan tahunan juga ada. Tahunan adalah si Sobat Cerita Cilik ini. Ada hubungan kosonde dari persiapan setiap provinsi, terus masuknya yang pemenang masuk ke nasional. Kayak ada kosonde, ada event tertentu begitu untuk dongeng atau bercerita nih. sebenarnya tuh kalau ke nasional langsung tuh enggak, tapi itu membuka kerjasama dengan komunitas nasional. Kayak kemarin kan di angkatan sebelum Gio itu pernah Sobat Cerita Ciliknya tampil di event Ayo Dongeng Indonesia. Pada saat acara apa? Hari Dongeng, Hari Dongeng. Itu tanggal berapa? Tanggal berapa? 26 Juni. Oh dongeng ada harinya? Ada Hari Oh, Dongeng. setiap Hari hari. dongeng internasional ada. Bebek tahu. Iya, Kak. Iya, jadi kan kita juga bekerja sama dengan banyak komunitas dongeng nasional, Ayo Dongeng Indonesia, Rumah Dongeng Mentari. Nah, biasanya mereka kan cari ketika mereka mau buat program nih, cari pendongeng seluruh Indonesia. Nah, itu mereka kontak kita. Jadi kita cari anak-anak yang mau dan berani tampil di nasional begitu. Kemarin Rumah Dongeng Mentari ada juga kita kerjasama buat audiobooknya Rumah Dongeng Mentari. Jadi anak Sobat Cerita Cilik itu rekam audio begitu. Rekam audio. Oh iya, tadi sempat kan ketemu bercerita. Beta yang kakak sempat bercerita kalau kan beta tanya itu kegiatannya di mana? Waktu Gio dong rekaman tuh. Apakah kakak dong punya tempat khusus? Kayak dalam tanda kutip kantor seperti itu yang tadi beta ada singgung atau bagaimana? Ya untuk saat ini sih Bacarita itu belum ada kantornya ya, say. Jadi paling markasnya di Dekranasda. Iya, biasanya kita rapat di situ. Tapi kalau untuk misalkan take video dan lain-lain, kita memang sudah ada studio langganan lah di Kota Kupang ini gitu. Tapi sebenarnya kegiatan ini nih memang banyak orang yang menurut beta orang yang memang suka dongeng, jujur ya, beta harus jujur. Kayak contohnya kayak beta orang yang suka dongeng, terus dengan ada yang suka dongeng juga, sebenarnya kita juga harus kasih tahu bahwa dongeng ini bagus ya. Sebenarnya membuat anak-anak suka dengan literasi, karena akan baca juga, akan berbicara juga, mengingat dan sebagainya.
Betul kan? Nah, ada pertanyaan dari Pak Anton yang mau dikasih ke ke narasumber. Ya mungkin kerjasama dengan RRI sekarang mungkin sedikit cerita. Jadi, nah kan kemarin RRI itu adalah salah satu apa namanya sponsor ya, sponsor kita untuk acara Sobat Carita Cilik. Jadi feedbacknya setelah kelas Sobat Carita Cilik itu mereka diminta untuk jadi apa namanya mengisi acara setiap hari minggunya. Ada yang jadi pencerita, ada yang jadi hostnya Di RRI. Di RRI setiap minggu kedua. Oh, Gio sudah ya? Gio nanti, Gio nanti 12 Juni. 12 Juni jadwalnya. Lupa ya? Oh, lusa. Iya, 12 Juni. Iya. Jangan lupa nantikan Kakak Gio hari Jumat di mana? Hari Minggu. Jumat. Hari Minggu. Ini hari Jumat. Hari Minggu, Hari Gio. Minggu di RRI. RRI. Ada lagi mungkin dari Mama Gio? Aman? Atau ada yang mau disampaikan lagi ke anak-anak yang di rumah tentang kelas bercerita nih? Sobat Memberi Carita semangat lah Cilik. untuk anak-anak sekolah. Ya, untuk mengisi waktu luang yang produktif. Bagus tuh adik-adik di rumah untuk ambil bagian menjadi peserta di program kami Sobat Carita Cilik setahun sekali. Jadi minta orang tuh untuk follow Instagramnya Mbak Carita supaya sonde ketinggalan informasi kalau ketong ada buka rekrutmen peserta Sobat Carita Cilik di tahun depan kayak gitu. Iya, karena selain mengisi kegiatan juga ini sebenarnya sebuah kesempatan yang baik untuk mencari pengalaman-pengalaman kayak tadi mengisi audiobook, Iya. tampil di festival dongeng nasional itu kan Betul. luar biasa. Meskipun eventnya secara online, rekamannya tetap dari sini kan, Tapi tapi kelasnya iya, nasional. nasional kan Nasional. semua ditonton oleh semua orang gitu. iya, itu prestasi yang luar biasa ya. Iya. Nah, yang menjadi doanya beta dalam tanda kutip sekolah ya. Sebenarnya Keton juga terima kasih sih sebenarnya kepada kakak-kakak berdua karena bisa menjaring anak-anak yang luar biasa di lingkup NTT. Baru-baru yang kelasnya Gio ini ada personnya dari luar Kupang. Sonde ada sih karena kan ketong kelasnya juga ada yang offline. Kalau dia dari luar Kupang repot tuh. Iya, memang rekrutmennya dibatasi. Cuma, Dibatasi. Kota Kupang Iya. saja. Tapi sebenarnya kita juga menginspirasi, Iya. sombongnya. menginspirasi Rumah Dongeng Mentari. Jadi untuk kelas nasionalnya Rumah Dongeng Mentari juga kerjasama Iya, dengan betul, Baca Carita Baca Carita NTT. NTT. Jadi mereka juga bilang mau juga nih buat Sobat Carita Cilik begitu. Jadi juga mereka buat kalau misalkan ada yang di luar Kupang bisa ikut di kelas Rumah Dongeng Mentari begitu. Oke, Kak Gio sekarang nih, kan Kak Gio nih cetak baju nih. Kak Gio kan sudah dengar nih atau sudah juga sama-sama dengan kakak di kelas Sobat Carita Cilik. Sobat Cerita Cilik. Kakak ini seperti apa di sana? Baik, Baiknya seperti apa? Semua orang pasti baik. baik, Nah, baiknya seperti apa? baik. Iya, seperti apa? Baik, titik. Oh, cuman itu. Berarti nanti Pak tidak tanya kamu lagi karena kamu tidak ada penjelasan yang lebih. Oke, baiknya itu kayak ya baik. Baiknya kayak Karmana atau kakak ini terlalu galak, itu yang terlalu baik, atau sebaliknya ini yang terlalu baik, ini yang terlalu galak. Ini dua kakak sih baik ya. Nonton ke jalan yang baik, Oh, siap. Jalan yang baik. Nah, ya. bukan ke arah yang menyimpang. Nah, sekarang nih kan tadi kakak bilang kakak nih ada pekerjaan yang lain, Iya. bukan cuman setiap hari kerja urus anak-anak Sobat Cilik yang kelas ini nih, Iya. ya kan? Susah juga kosan itu. Karena suka jadi enjoy meskipun bagi waktunya tuh kadang kalang kabut kayak ini suka terlambat datang begini-begini kan memang agak ribet tapi karena suka didongeng dia tuh enjoy gitu. Kalau kakak Karmana? Iya, sama kok ide. Jangan sama yang lain lah, supaya beta ada bahan. Ya sih kadang keteteran juga, tapi kan untungnya program kerja di Baca Cerita kan tidak terlalu padat toh. Terlalu padat. Terlalu Kan padat. 1 tahun 1 kali. Satu kali Ah. gitu. Jadi paling keteterannya pas
mereka ada kelas jam 2, nah jam 2 tuh kan masih jam-jam kerjanya ketong tuh, Iya, betul. kayak gitu. Sedangkan kita sudah harus ada di lokasi, tapi aman-aman sih. Soalnya kita juga kerja remote jadi ya. Ya aman ya. Nah sekarang menurut beta mau tanya dulu tantangan terberat kakak berdua nih. Kan tadi saya bilang ada pekerjaan yang lain selain di kelas nih. Ada kosong di setiap jadwal setiap minggu ketemu untuk bahas. Ketemu punya tujuan apa nih? Ketemu mau buat apa nih? Seperti itu. Ada sih jadwalnya Pak, tapi kan kita karena Jadwal fleksibel. Iya fleksibel, jadi menyesuaikan juga nanti didiskusikan. Kalau misalkan Sonde bisa ketemu offline maka Google Meet, Zoom gitu. Intinya setiap minggu atau bulan Ada bahas komunikasi, iya. ada komunikasi untuk bahas untuk seperti ini nih. Iya. Kan soal mungkin cuma sampai di angkatan berapa mereka? 2. Angkatan 2, soalnya mungkin cuma sampai dong. Pasti akan ada adik-adiknya Gio sendiri, ya kan? Oke, Sonada Lego, beta juga sonada bahan lagi. Nah, terima kasih banyak. Target. Oh target tadi sudah target. Mungkin ada. Belum. Ya, target ke depan komunitas Baca Rita ini bisa harus tetap eksis lah di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang. Ketong juga berharap seperti yang Pak bilang tadi, sudah hanya di angkatan kedua, tapi ada angkatan 3, 4, 5, 6, 7 dan Seterusnya. Iya, betul. Ibu mau tambahkan? Ibu lagi kakak mau. Wih, itu panggil ibu tadi kan kakak. Setahu guru jadi Oh iya panggil betul, ibu. guru. Iya. Oh, sorry. Nah, silakan. Targetnya sih kalau tadi Kak Audia bilang kelas selanjutnya, kalau saya lebih ke mereka yang sudah ada untuk tetap eksis begitu, yang angkatan 1 dan 2 untuk tetap aktif. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan mereka mau berkontribusi begitu. Oke. Sih. Ya, itu saja ya. Oke, terima kasih banyak buat kakak. Lupa nih. Audia. Kakak Audia sama kakak siapa lagi? Indah. Karena dari tadi ini dong dua nih seperti bidadari ya, sonada sayap. Sebenarnya orang tua semuanya ini adalah komunitas yang sangat membangun ya. Jadi bagi orang tua yang anaknya suka baca Rita, atau orang tua yang di rumahnya ada yang lingkup yang suka baca Rita, nih ketemu dengan orang-orang ini, marilah ajak anak-anak supaya bisa mengasah kemampuan mereka di dalam baca Rita dengan komunitas apa tadi? Baca Rita NTT. Baca Rita NTT. Itu saja Pojok Tunas Glory hari ini. Saya Everlese. Saya Glory Fiori Bermejo. Saya Indah. Saya Audia. Mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.